Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Untuk memenuhi tugas dalam guru penggerak pada modul 1.1, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara melalui eksplorasi konsep. Setelah mengamati, membaca dan memahami modul serta mengikuti kegiatan selama lebih kurang 2 hari ini, paling tidaknya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, tentang intisari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dalam makna pendidikan. Adapun intisari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dalam konteks pendidikan, saya jabarkan ke dalam 3 item. 1, makna yang dalam pendidikan itu sendiri. Kedua, tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, cara pandang pendidikan terhadap diri anak. Pertama, makna pendidikan. Sejatinya pendidikan dan pengajaran merupakan suatu kesatuan, di mana pendidikan merupakan transfer ilmu dan persemaian benih-benih kebudayaan untuk mencapai peradaban bangsa dan kebudayaan dalam masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah transfer pengetahuan yang merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri, yang berfaedah untuk kecakapan diri anak lahir dan batin. Berikutnya, tujuan pendidikan bagaimana menuntun segala kodrat pada diri anak sehingga anak tersebut memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Seperti halnya memberikan gambaran terkait bagaimana cara memberikan metode pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang mana kodrat alam yaitu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan bagaimana cara memberikan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman pada saat itu. Terakhir, cara pandang pendidikan. Sejatinya, cara pandang pendidikan terhadap diri anak itu harus diperbaiki. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, ada 4 cara pandang terhadap diri anak yang harus kita perbaiki. Pertama, anak bukanlah kertas kosong, yang mana tidak bisa seenaknya saja untuk dicoret-coret. Memang benar, anak itu diibaratkan kertas kosong yang haus akan pengetahuan. Namun jika tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk berkembang menurut kodratnya masing-masing, maka anak akan terbiasa untuk menerima saja dan ragu untuk memberikan tanggapan atau pendapat. Yang kedua, ibaratkanlah anak itu sebagai bibit tanaman dan guru adalah seorang petani. Jadi kita dalam mendidik itu harus menuntun anak untuk dapat menggali potensi yang mereka miliki sesuai dengan keinginan dan kodratnya, sehingga bibit yang kita tanam tadi dapat tumbuh dan berbuah sesuai dengan potensi yang mereka miliki. 3, mendidik anak itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam konteks ini, kita sebagai ujung tombak dalam pendidikan harus mempunyai ide-ide baru dan inovasi-inovasi baru terkait pembelajaran yang akan diberikan. Yang keempat, pendidikan itu merupakan suatu perubahan keniscayaan. Karena sejatinya pendidikan itu tidak boleh statis atau tetap. Tapi pendidikan itu harus senantiasa berkembang sesuai dengan zaman dan kodrat anak tersebut. Sehingga merdeka belajar bagi anak itu sendiri dapat diwujudkan. Eksplorasi konsep yang kedua yaitu memandang diri sebagai pembelajar dan pembelajar jika dikaitkan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Seorang guru yang akan mengajar paling tidaknya ada 3 yang harus dilakukan supaya sesuai dengan prinsip yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Pertama, tenaga pendidik harus merubah pola pikir dalam hal memberikan pembelajaran. Bahwasanya anak tersebut harus digali potensi yang terdapat dalam dirinya karena setiap anak berbeda karakter dan pola pikirnya. Sejatinya kebutuhan anak dalam hal proses pembelajaran itu sangat dipengaruhi oleh keadaan dan perkembangan anak pada saat itu.
Yang kedua, seorang guru harus memegang prinsip yang telah dicanangkan atau tuliskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Atau yang sering kita dengar, ing ngarsu sum tulodo, ing madya mangun karsa tut buri handayani. Ya berarti kita sebagai tenaga pendidik harus memposisikan diri sebaik mungkin untuk anak, di mana kita di depan harus memberi teladan, di tengah harus membangun ide dan gagasan, serta di belakang harus bisa memberikan motivasi dan dukungan kepada anak. Dan yang terakhir, setiap guru harus memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana dalam proses pembelajaran kita harus melihat lingkungan tempat anak berada dan harus mengikuti perkembangan teknologi saat itu. Jika 3 hal ini kita praktekkan dalam pembiasaan di kelas, maka pembelajaran yang berpihak kepada murid itu, saya rasa akan sangat mudah untuk didapatkan. Nah, terkait refleksi pada penjabaran di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa kita dalam hal memberikan pembelajaran tidak bisa menyamakan potensi dalam diri anak. Kedua, kita harus bisa menumbuh kembangkan rasa percaya diri dalam diri anak itu sendiri. Yang ketiga, selalu memberikan apresiasi positif dalam diri anak. Dan yang terakhir, dalam pembelajaran, senantiasa menggunakan perangkat dan media serta teknologi yang terbaru. Demikian refleksi dari saya dalam modul 1.1 ini. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.